Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya. Kembali kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI di mana saja berada, saya Iriani Rabang menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Pendengar RRI, alhamdulillah telah hadir di studio RRI Serui ibu-ibu Majelis Taklim As-Sakinah Selayar Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan telah hadir pula narasumber kita yang kami hormati, Ibu Ustazah Siti Juleha El-Maidani SPDI LC, yang akan membawa materi dengan tema Siam Ramadan dan Fitrah Perempuan. Marilah kita membuka majelis kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan tauziah dengan tema Siam Ramadan dan Fitrah Perempuan yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Juleha El-Maidani SPDI LC. Kepada Ustazah disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi anzala alainal kitaba rahmah wa amarona bisiyami syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allazi hadana li siyami syahr Ramadan wa akhbarana bifadlihi wa akhirih. Ibu-ibu Majelis Taklim As-Sakinah Selayar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar RRI Pro 1 Serui yang dimanapun berada, semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab sebagai petunjuk hidup kita, kemudian telah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan, serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah memberikan kepada kita petunjuk untuk melaksanakan puasa Ramadan, juga mengabarkan kepada kita tentang keutamaan dan pahala puasa. Baik ibu-ibu, sebelum kita mulai pembahasannya, apa kabar sore ini? Masih semangat puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu-ibu ya. Nah, baik, Siam Ramadan dan Fitrah Perempuan ya. Siam atau puasa. Puasa di dalam Al-Qur'an itu disebut dengan saum atau siam, yang artinya menahan. Maknanya menahan diri dan nafsu dari segala yang membatalkan puasa dengan niat karena Allah SWT, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kewajiban puasa ini Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya. Kenapa panggilannya pada wahai orang-orang yang beriman?
Berarti hari ini yang sedang melaksanakan puasa Ramadan berarti dialah orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana yang tidak berpuasa? Ya, sangat dirugikan bagi mereka karena mereka tidak masuk dalam seruan Allah ini ya. Orang-orang yang tidak melaksanakan puasa hari ini berarti masuk dalam seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di situ lagi dikatakan bahwa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang umat-umat dari Nabi terdahulu. Ya, para ahlul kitab. Mereka berpuasa. Sama seperti layaknya kita berpuasa, hanya saja tata cara puasanya berbeda. Mereka tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Mereka punya puasa tersendiri dan cara puasanya ada beberapa perbedaan. Yang pertama pembedanya itu adalah terletak pada makan sahur. Kalau kita berpuasa dengan makan sahur, maka para ahlul kitab berpuasa tidak dengan makan sahur. Mereka itu berpuasa makannya sebelum tengah malam. Jadi sahurnya sebelum tengah malam. Kalau kita sahur menjelang fajar, mereka sahurnya menjelang tengah malam. Nah, itu bedanya kita dengan para ahlul kitab. Makanya Rasulullah menganjurkan kita untuk tidak meninggalkan makan sahur, karena dalam makan sahur itu ada berkah di dalamnya. Kemudian apalagi yang jadi pembeda antara puasanya umat Islam dengan ahlul kitab, yaitu letaknya pada buka puasa. Kita berbuka puasa menjelang maghrib atau ketika maghrib tiba. Nah, berbuka puasa dulu, baru nanti kita sholat maghrib. Ya, beda halnya dengan para ahlul kitab. Kalau para ahlul kitab itu berpuasa, buka puasanya mereka menunggu munculnya bintang. Dan inilah yang dicontoh oleh Syiah Rafidhah dengan kesesatannya. Semoga kita terhindar dari hal-hal demikian. Makanya kita tidak boleh mencontoh hal-hal yang sesat. Mana baik ibu-ibu. Diwajibkan berpuasa ini siapa saja gitu. Yang pertama itu adalah orang muslim ya, diwajibkan puasa Ramadan ya dalam hal ini. Jadi di luar muslim tidak wajib puasa Ramadan. Jadi kalau kita merasa muslim, mari kita melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian siapa lagi? Orang yang sudah baligh. Nah, baligh ini menunjukkan bahwa dia sudah menanggung kewajiban melaksanakan perintah Allah. Ya, orang yang sudah baligh. Kemudian apalagi berakal. Nah, berakal ini dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian apalagi yang keempat yaitu orang yang mampu melaksanakannya. Kalau nggak mampu melaksanakannya, jadi boleh tidak berpuasa. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Lalu apa hubungannya shiyam dengan fitrah perempuan? Nah, kita lihat dulu apa sih fitrah perempuan itu gitu. Nah, fitrah perempuan yang tidak dimiliki selain perempuan ya, tidak dimiliki oleh selain perempuan itu ada tiga ini. Banyak hal-hal yang dimiliki perempuan bisa dicontoh, bisa ditiru oleh orang-orang di luar perempuan. Sekarang banyak buktinya. Ada laki-laki cantik sekarang gitu. Ya, bahkan ada yang berpindah gender kan, bisa dilakukan. Operasi kelamin bisa gitu. Bisa dilakukan. Bahkan bentuk tubuh, suara, sekalian semua bisa ditiru oleh mereka. Tapi ada tiga hal yang memang ini menjadi fitrah perempuan dan ciri khasnya perempuan tidak bisa ditiru oleh manusia. Apa itu? Yang pertama adalah haid. Nah, jadi sekalipun dia berpindah gender, dia tidak akan merasakan ini. Ya, fitrahnya perempuan. Yang kedua adalah hamil. Dan kemudian menyusui. Ya, jadi haid, hamil, menyusui. Kalau sudah menyusui pasti melahirkan ya gitu. Akan melahirkan dan menyusui. Nah, mereka itu tidak akan pernah bisa mendapatkan yang ketiga hal ini gitu. Hamil dan menyusui itu tidak pernah merasakannya. Sekalipun mereka bentuk dadanya seperti dada perempuan, itu tidak akan pernah menjadikan produksi ASI-nya terjadi. Karena apa? Karena memang bukan fitrahnya. Gitu. Inilah yang jadi fitrah kita ya. Dan apa hubungannya dengan shiyam? Tentu besar hubungannya gitu. Karena ada hal-hal yang menjadi sebab nanti perempuan tidak diwajibkan berpuasa. Gitu. Yang pertama apa sih pembahasan fitrah perempuan dengan puasa ini? Yaitu tentang ibu hamil dan menyusui. Nah, ibu hamil dan menyusui
ketika dia pada masa hamil dan menyusui, dia wajib berpuasa tapi punya keringanan, ya, punya keringanan. Ada rukhsah yang Allah berikan. Jadi tidak kan ketika dia tidak mampu melakukannya. Jadi masuk pada yang keempat itu tadi, yang wajib berpuasa, mampu melaksanakannya. Jadi kalau dia ibu hamil dan ibu menyusui tidak mampu melaksanakannya, maka Allah baik ketika dia diberi hal-hal tersebut, ketika terjadi padanya hamil dan menyusui, maka Allah berikan keringanan kepadanya, gitu. Dengan boleh tidak berpuasa, ya, boleh tidak melaksanakan puasa pada saat itu kalau dia benar-benar tidak mampu. Jadi ibu menyusui, ibu hamil boleh tidak berpuasa dengan catatan nanti menggantinya di lain hari, gitu. Mengganti bisa dengan fidyah, bisa juga dengan puasa qadha, ya. Jadi ada beberapa pendapat tentang ibu hamil dan menyusui ini cara menggantinya. Pendapat yang pertama itu, jika ibu hamil atau ibu menyusui ini merasa khawatir akan dirinya, akan kesehatannya, dia mikir nih kalau saya puasa untuk ntar kesehatan saya terganggu, gitu. Maka dia boleh tidak berpuasa pada saat itu dengan catatan nanti menggantinya dengan qadha puasa. Ingat ya, ini pendapat yang pertama, dengan qadha puasa, gitu. Namun jika dia merasa khawatir terhadap janin yang ada di dalam kandungannya, dia merasa ini nanti kalau saya puasa nih anak saya di dalam kandungan saya tidak tumbuh dengan baik. Atau ketika dia merasa khawatir terhadap bayi yang disusuinya, jika saya puasa produksi ASI saya tidak normal, terus anak saya nanti kelaparan dan sakit. Nah, maka jika punya kekhawatiran demikian, berarti dia nanti harus mengganti qadha dan fidyah. Jadi ya, ada dua. Kalau tadi yang pertama qadha saja, yang kedua ini qadha dan fidyah kalau dia khawatir akan bayinya. Nah, pendapat selanjutnya boleh qadha saja, gitu. Nah, pendapat yang lain lagi cukup dengan fidyah saja, gitu. Jadi kenapa ada perbedaan pendapat di antaranya, ya? Mereka punya dalil masing-masing, gitu kan. Nah, kemudian kalau pendapat yang terakhir ini yang lebih dikuatkan adalah pendapat yang terakhir. Nah, apa alasannya? Nanti dia masuk pada bab wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, ya. Barang siapa yang sedang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka Allah meringankan, boleh tidak berpuasa dengan catatan nanti akan mengganti di lain hari, ya, di luar Ramadan dia mengganti puasanya. Jadi dia masuk pada bab maridon, sakit. Jadi dianggap perempuan yang hamil dan menyusui ini dianggap orang sakit, sehingga boleh tidak berpuasa dengan hanya nanti membayar fidyah, ya. Sakit tapi dengan sakit catatan sakitnya orang tua ini, ya. Orang tua yang sudah tua renta, kemudian sakit dan lama, ini juga masuk pada nanti babnya membayar fidyah saja, karena dia dianggap nanti tidak mampu membayarnya. Kenapa ibu hamil masuk pada bab ini di pendapat yang ketiga? Karena ketika dia hamil dia tidak mampu berpuasa. Nanti bisa jadi ketika lahiran dan menyusui tidak mampu pula mengganti puasanya. Maka di sini dia dibebankan dengan fidyah saja, gitu. Kalau mengqadha mungkin nanti tidak. Begitu juga dengan ibu yang menyusui. Jangka menyusui itu ada 2 tahun, ya, lamanya, sehingga ketika dia merasa tidak mampu saat itu mungkin bisa jadi nanti akan tidak mampu pula menggantinya, maka dia masuk pada bab membayar fidyah saja. Baik, selanjutnya fitrah perempuan yang banyak sekali terjadi masalah ini, biasanya itu ketika misalnya dia berpuasa kemudian timbul flek saat puasa, menjelang puasa nih, gitu. Apakah ini fleknya ini sah nggak puasa saya ini ketika saya flek nih? Kalau flek-fleknya, misalnya kita kan perempuan ini paham lah, ya, ibu-ibu, jadwal tamu bulanan kita sudah tahu, gitu, kapan datangnya. Biasa mungkin di tanggal 8, 9, 10 antaranya itu kita sudah paham di antara tanggal-tanggal itu. Jadi ketika fleknya itu tiba di tanggal-tanggal itu,
gitu, dan diiringi dengan rasa nyeri. Biasanya ada rasa nyeri ketika mau haid itu. Nah, itu berarti sudah dihukumi haid. Jadi maka batallah puasa kita pada saat itu. Jangan dilanjutkan, karena ketika kita lanjutkan juga tidak akan menambah pahala puasa kita gitu. Jadi batalkan puasa kita pada saat itu. Kalau jika fleknya ini timbul nanti setelah suci misalnya, ini kan kadang ada dua masalah nih, flek sebelum haid atau flek setelah haid gitu, setelah suci. Kita udah suci nih gitu. Biasa haid kita itu di 7 hari selesai. Nah, kita di hari ke-7 sudah selesai, sudah suci. Di hari ke-8 kita puasa dan selanjutnya puasa. Kemudian tiba-tiba di hari ke-9 muncul flek lagi atau keluar darah. Nah, apakah ini masih darah haid? Ini masih dihukumi darah haid ya. Karena pada masa haidnya perempuan itu rentang waktunya dari 1 hari sampai 15 hari. Kalau masih dalam kurun 15 hari ke belakang berarti dia masih darah haid. Tapi kalau sudah di luar 15 hari maka dia bukan lagi darah haid dan dia wajib sholat dan puasa. Jadi begitu ibu-ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya sudah masuk waktu fajar tapi kita belum sempat mandi. Udah suci nih gitu. Haidnya udah suci. Malam udah suci haidnya sebelum subuh. Tapi kita belum sempat mandi nih. Sudah masuk subuh. Nah, lalu apakah kita boleh berpuasa? Lanjut puasa atau tidak puasa saat itu gitu. Nah, ini diperbolehkan. Jadi ketika kita sudah jelas ini suci malamnya, sudah tidak ada lagi kita lihat flek atau apa, sudah bersih, tidak ada sama sekali, kita cek dengan kapas juga sudah bersih, berarti besok kita sudah wajib puasa. Namun belum sempat mandi karena malam tengah hari baru kita sadar ini sudah bersih misalnya. Nah, boleh ketika masuk fajar kita langsung mandi dan lanjut berpuasa ya. Karena Rasulullah pernah terjadi demikian, tapi Rasulullah enggak haid ya, junub gitu. Rasulullah dalam keadaan junub itu malam dan belum sempat mandi, ketika mau puasa beliau masuk waktu fajar langsung mandi dan lanjut dengan puasa gitu. Jadi ini diperbolehkan. Nah, kemudian apalagi masalah-masalah perempuan biasa seputar ini haid nih. Memakai obat penghalang haid nih biasa nih di kalangan ibu-ibu ya, pengen puasanya full, enggak mau. Sayang banget rasanya karena Ramadan ini 1 kali dalam setahun, nggak ada dua-duanya gitu, 1 aja gitu. Jadi sayang banget sih kalau Ramadan kita tertinggal 7 hari, 10, apalagi yang model siklus haidnya lama gitu. Aduh sampai 15 hari, sayang banget ketinggalan gitu. Boleh, diperbolehkan ya. Ini ada pendapat memperbolehkan. Asalkan dengan catatan obat tersebut tidak mengganggu kesehatan kita dan juga aman dikonsumsi bagi kita. Jadi artinya tidak menjadikan penyakit dalam diri kita, boleh. Namun ini di masa Rasulullah itu tidak dianjurkan ya, karena itu memang fitrahnya perempuan. Tapi sekarang ini sudah ada pendapat yang membolehkan, silahkan. Selama kita dengan catatan obat tersebut tidak menjadikan kita sakit atau mengganggu kesehatan kita, gitu ya. Dari ibu-ibu seputar perempuan di masa-masa fitrahnya tadi gitu. Nah, kemudian yang sering lagi kadang dipertanyakan itu sholat tarawih. Nah, perempuan nih sholat tarawihnya gimana sih? Di masjid atau di rumah ya gitu. Kadang ada ibu-ibu yang saya nih kalau nggak sholat tarawih, saya nggak sholat tarawih, kenapa? Nggak sempat ke masjid, terlambat gitu. Jadinya dia nggak sholat tarawih. Padahal masjidnya perempuan itu sebenarnya sebaik-baik masjid perempuan adalah dalam rumahnya. Namun kalau kita nggak tahu atau pengen meramaikan, memakmurkan masjid, mari sama-sama kita ke masjid, silakan, tidak ada larangan. Jadi suami-suami juga nggak boleh melarang istrinya yang pergi ke masjid. Kalau kita ingin sholat berjamaah bersama imam di masjid, merasa karena bacaan imam lebih afdol, ikut dengan jamaah, silakan. Yang mau sholat di rumah juga silakan. Tata caranya sama seperti sholat wajib biasa, hanya saja ada sedikit perbedaan karena tidak ada sholat sunnah yang menyamai sholat wajib. Ingat ini ya catatannya, tidak ada sholat sunnah yang menyamai sholat wajib. Jadi ada sedikit perbedaan di antaranya. Kalau kita mau pakai 2 rakaat 1 kali salam, nah ini gampang ya, biasa kayak sholat biasa, sholat subuh biasa gitu. Namun ada yang 4 rakaat 1
salam. Nah, kalau yang biasa sholat di Muhammadiyah ini sudah biasalah, sudah mengerti. Tapi kalau yang tidak biasa, mungkin bingung gimana ya caranya 4 rakaat 1 salam nih. Nah, itu bisa dilaksanakan dengan 4 rakaat 1 salam tanpa tahiyatul awal. Jadi tidak ada tahiyatul awalnya, nggak ada duduk tasyahud pertama, itu nggak ada. Jadi jangan duduk di tasyahud awal. Jadi setelah rakaat kedua langsung bangkit menuju rakaat ketiga. Jadi habis sujud langsung bangkit menuju rakaat ketiga. Kemudian lagi apa bedanya? Bacaannya dijaharkan semua. Kalau kita sholat di masjid yang 4 rakaat itu bacaannya jahar semua. Dan semuanya menggunakan surah pendek, ya. Itu bedanya. Cuman kita perempuan ini jaharnya kita ya dijaga. Jangan sampai pula jaharnya kita kedengaran ke ruangan lain tempat kita sholat. Cukup didengar oleh kita sendiri di ruangan itu. Kalau kita sholat di rumah, jangan sampai keluar dari ruangan tempat kita sholat. Apalagi konon terdengar oleh tetangga sebelah. Nanti dikhawatirkan batal sholatnya. Kenapa? Suaranya perempuan itu aurat, ibu-ibu. Ya, suaranya kita itu perempuan aurat. Sedangkan sholat aja kita tidak boleh diperdengarkan ke luar, konon lagi suara kita yang lain sebenarnya sungguh banyak kalau kita kaji tentang perempuan, tapi itu bukan saat ini tempatnya gitu. Jadi ini tentang puasa kita gitu ya. Baik ya ibu-ibu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang masalah perempuan dan masalah haid, masalah ibu-ibu menyusui, ibu hamil. Jadi hubungannya dengan puasa demikianlah. Jadi memang sangat erat hubungannya antara perempuan dan fitrahnya perempuan dengan puasa ini. Karena tidak dipungkiri perempuan ini paling senang beribadah. Coba perhatikan, kalau di majelis-majelis ta'lim itu paling banyak itu perempuan. Ada kajian-kajian tuh paling banyak perempuan. Solawatan paling banyak perempuan. Zikir akbar paling banyak perempuan. Gitu. Jadi memang kita punya pembahasan sendiri, ada fikih perempuan gitu. Ya, mungkin semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu terbaik buat kita. Bagi yang sudah memahaminya, ini menjadi pengingat, pengulang materi buat kita semua. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita untuk menjalankan ibadah puasa kita di hari ini. Ya, akhirul kalam, alhamdulillahilladzi tatimmu sholihat. Aqulu qauli hadza hadanallahu wa iyyakum ajmain. Astaghfirullah wa afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI dan ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio, demikian telah kita dengarkan bersama tauziah oleh narasumber kita. Semoga apa yang kita dengarkan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, marilah kita buka sesi tanya jawab kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Saya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Eka. Yang mau saya tanyakan Ustazah, bagaimana cara terbaik membayar fitrah menurut anjuran fidyah, menurut anjuran Rasulullah SAW. Mohon penjelasannya demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, saya coba menjawab gitu ya. Membayar fidyah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yaitu dengan memberi makan orang miskin atau fakir sebanyak hari yang kita tinggalkan. Misalnya puasa kita tinggal 5 hari, maka 5 hari itu kita beri makan pada orang miskin tersebut. Atau bisa juga dengan cara memanggil 5 orang diberi makan 1 kali, ya. Makanan yang bagaimana? Yang kenyang untuk dia makan, jangan sampai kekurangan gitu. Yang kenyang buat dia dan lengkap dengan nasi, boleh dimasak dulu lengkap dengan nasi dan sayur mayur dan lauk pauknya. Atau dengan cara memberikan gandum atau beras, ya. Kalau kita beras ya, kalau di Arab gandum. Nah, dengan ukuran setengah sok, ya, setengah sok. 1 sok itu diperkirakan 2,5 kilogram.
Tapi untuk kehati-hatian para ulama sepakat dihitung 3 kilogram gitu ya. Jadi setengah soknya itu adalah 1,5 kilogram dan tidak dianjurkan dengan uang. Di zaman Rasulullah itu tidak dianjurkan dengan uang, tapi sekarang kayaknya sudah ada ya diuangkan gitu dengan jumlah uangnya 60.000 kalau saya tidak khilaf. Dan wallahu alam itu di luar kafaah saya ya, karena sekarang ada lembaga-lembaga yang lebih berpengalaman dan lebih tahu, mungkin bisa kita tanyakan nanti langsung kepada mereka. Tapi kalau menurut anjuran Rasulullah memang memberi makan gitu, tidak dalam bentuk uang gitu. Jadi itu anjuran Rasulullah SAW. Mungkin itu ya Ibu ya, semoga dipahami. Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernianti ingin bertanya Ustazah, bagaimana cara mengganti puasa beberapa tahun lalu, beberapa tahun sebelumnya dan belum diqodho? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita ya. Kadang-kadang mungkin kita di awal belum tahu kalau puasa itu wajib diqodho, makanya tertinggal puasa kita, tidak diqodho sama sekali, atau kelupaan karena kita lalaikan waktunya sehingga tidak terasa tiba-tiba ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Nah ini cara menggantinya seperti biasa, mengqodho puasa seperti biasa, tapi kita kena kifarat, kena denda gitu. Jadi membayar qodho puasa sebanyak hari yang kita tinggalkan, harus diingat ya ibu-ibu, berapa hari yang kita tinggalkan di tahun-tahun sebelumnya itu gitu. Dan kemudian selain membayar qodho, kita diwajibkan membayar fidyah. Jadi double ya, qodho dan fidyah bagi puasa kita yang tertinggal di tahun lalu. Kalau tahun kemarin ini belum terbayar, yang kemarin ini kita belum terbayar, maka nanti kita harus bayar qodho dan fidyah. Makanya ibu-ibu ketika kita tertinggal puasa, terus ibu sudah pasti tertinggal gitu, yang belum masa menopause pasti tertinggal. Jadi jangan sampai kita lalaikan. Waktu terbaik membayar puasa kapan? Ya waktu Syawal tuh. Masuk Syawal langsung kita ganti puasa kita. Pertama keuntungannya banyak. Yang pertama keuntungan kita masih nuansa Ramadannya masih kental, rasa-rasa puasanya masih ada, kenikmatan puasanya masih terasa, nggak terlalu berat. Ya itu keuntungan pertama ketika kita langsung membayar qodho puasa kita pada Syawal. Kedua, menjaga diri kita dari makan makanan yang berlebihan. Karena kalau pada Syawal ini, Masya Allah luar biasa ya ibu-ibu. Aduh kita ke sana hidangannya penuh dengan kolesterol, penuh dengan gula dan segala macamnya ke sana begitu. Dan di setiap rumah itu menyediakan makanan berat, apalagi untuk kita yang asli orang-orang Bugis Makassar ya, Masya Allah menjamu tamu memang luar biasa gitu. Jadi itu kalau kita puasa ketika di Syawal itu membantu ya, membantu kita untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan berlemak, berkolesterol dan segala macamnya yang bisa merugikan kesehatan kita sendiri. Yang kedua, banyak teman nanti. Rata-rata orang itu mau mengganti puasa di Syawal gitu. Nah, kemudian bisa dilanjutkan lagi dengan puasa Syawalnya, puasa 6. Ya, jangan sampai terlewatkan. Sayang juga karena ketika kita puasa Syawal tuh pahalanya luar biasa loh gitu, ya. Seperti puasa 1 tahun berturut-turut, Masya Allah luar biasa. Allah itu sungguh sayang sama kita ya, sungguh cinta, apalagi sama kita perempuan nih. Sudahlah dikasih kita keringanan gitu kan, kasih rukhsah. Kemudian dikasih juga kita banyak hal gitu, dimuliakan kita sama Allah ini gitu. Jadi jangan sia-siakan kasih sayangnya Allah itu. Mari nanti setelah Ramadan berlalu yang tinggal puasa langsung diganti di Syawal. Jadi apakah mengganti puasa Ramadan ini harus berturut-turut? Tidak ya, jawabnya tidak. Boleh diselang-seling. Kalau misalnya di luar Syawal mungkin bisa Senin, Kamis tidak terlalu berat. Lagi pula kita akan mendapatkan pahala puasa Seninnya, walaupun kita nggak niat puasa Senin, tapi karena kita berpuasa di hari Senin, Allah kasih pahala Senin kita. Begitu juga ketika kita qodho puasa di Syawal, walaupun kita belum puasa Syawal nih, Allah kasih pahalanya karena kita berpuasa di bulan yang memang dianjurkan kita berpuasa. Jadi alangkah merugi kalau kita
menunda-nunda ya. Menunda qada berarti sama dengan menunda kebaikan yang Allah berikan. Mungkin itu ibu-ibu ya. Semoga ini bisa memuaskan pertanyaannya ya. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rajaati mau bertanya Ustazah. Jika seorang ibu hamil, dia mampu melaksanakan puasa Ramadan. Namun di dalam menjalankan puasa itu ada keluar flek-flek. Apakah puasanya batal atau boleh dilanjutkan? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Nah, ini juga bisa sering kita dapati di dalam kehidupan kita ya. Ibu hamil, mampu dia melaksanakan puasa, gitu kan. Ada banyak ibu tuh kuat loh gitu. Walaupun dikasih ruksa sama Allah, tapi dia kuat melaksanakan puasa gitu. Jadi dia ingin berpuasa di bulan Ramadan dan sanggup melakukannya, tapi ketika saat berpuasa tiba-tiba ada flek-flek gitu kan. Dan kita sudah sama-sama ketahui bahwa wanita hamil itu tidak mengalami masa haid ya. Jadi dengan kondisi ini darah yang keluar itu tidak dihukumi darah haid. Jadi boleh berpuasa, dilanjutkan dan beribadah dengan catatan ketika fleknya keluar ya kita bersihkan gitu kan. Selama itu kalau enggak darah keluar banyak, kalau banyak berarti ada sesuatu gitu kan. Tapi kalau cuma flek-flek itu aman. Dan kalau kita masih kuat, enggak apa-apa. Tapi kalau kita merasa tidak kuat, khawatir kita nanti jatuh sakit, ya batalkan. Seperti yang tadi kan boleh perempuan hamil tidak berpuasa. Kalau dia enggak khawatir, baik pada dirinya maupun janinnya, lanjutkan puasanya. Tapi kalau merasa khawatir nanti saya sakit nih, gitu, ya silahkan batalkan, nanti diganti di lain hari. Mungkin begitu ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Isrianti. Begini Ustazah, malam sebelum sahur saya sudah mandi wajib, mandi bersih itu dari haid. Kemudian paginya saya melaksanakan puasa dan sholat. Itu seharian. Terus menjelang maghrib, pada saat maghrib itu saya mau sholat maghrib, tiba-tiba saya lihat ada cairan coklat keluar begitu. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, apakah puasa saya seharian itu dan sholat saya sah atau tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu ya, ini luar biasa juga pertanyaannya. Jadi ini juga sering terjadi pada kita, pada wanita-wanita yang sedang mengalami siklus haid. Kadang kita sudah rasa nih bersih nih, aduh enggak apa ya gitu, sudah puasa deh gitu. Nah tiba-tiba ketika menjelang berbuka puasa ini tiba-tiba ada flek. Nah kalau kita yakin fleknya itu keluar sebelum berbuka puasa gitu, fleknya keluar, maka ini wajib diqadha, puasanya batal. Kalau sholatnya enggak, selama waktu sholat dia tidak keluar ya, sholat yang sudah dikerjakan itu enggak batal, enggak, tetap sah. Tapi puasanya kalau fleknya itu keluar sebelum berbuka maka puasanya batal gitu. Tapi kalau fleknya keluar setelah berbuka, kita yakini setelah berbuka puasa tidak apa-apa. Pas mau sholat maghrib nih gitu kan, baru flek gitu kan, kita aduh gimana ya, tadi saya ini fleknya kapan ya? Karena waktu asar tadi kayaknya belum deh gitu kan misalnya. Nah kalau kita yakin bahwa fleknya itu keluar di setelah berbuka puasa, maka puasa yang kita jalankan satu hari itu boleh sah ya. Tapi sebenarnya sebaiknya untuk menjaga sebagai kehati-hatian kita, ditunggu memang betul-betul bersih. Jangan hanya karena yakin, karena saya yakin nih hari ini saya selesai haidnya gitu kan, biasa hari ini sudah selesai, tidak ada lagi, tapi ternyata masih ada gitu kan, karena kan siklus masa haid tadi dari 1 sampai 15 hari. Jadi kita kebiasaan kita di 7 hari, kalau 7 harinya itu belum bersih benar, jangan
pakai berpuasa. Jadi lebih baik kita tunggu dulu benar-benar tidak ada sama sekali cairan berwarna coklat, warna kehitaman atau apa. Jadi memang sudah bening ya. Ketika kita korek dengan kapas juga warnanya tidak ada sama sekali kecoklatan. Jadi kita harus hati-hati juga dalam hal ini. Jangan sampai kita ingin beribadah tapi ternyata malah menimbulkan dosa gitu. Karena ketidakhati-hatian kita gitu. Kadang kita terlalu bernafsu ingin berpuasa tapi ternyata malah membuat kita salah gitu ya. Sebaiknya kita berhati-hati. Jadi yakini dulu benar-benar haid kita sudah bersih baru kita mandi. Tapi jangan juga ketika sudah bersih kita tunda-tunda lagi. Nantilah sudah. Tunggu 8 hari, tunggu 9 hari. Nah, jangan juga gitu. Setelah bersih benar-benar 1 harian itu enggak ada, ya sudah berarti bersih gitu. Oke, begitu ya Ibu ya. Semoga bisa menjadi pegangan gitu. Ada lagi Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibah Ramlah. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, ketika seseorang wanita mengalami keguguran, apakah darah yang keluar itu merupakan darah nifas atau bukan? Apakah tetap melaksanakan sholat dan puasa? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, pertanyaan luar biasa semua yang ada pada ibu-ibu ini. Ya, tadi ya seperti kita ketahui wanita hamil, kalau dia kuat berpuasa dipersilahkan. Seperti tadi mungkin dia kuat berpuasa, tapi ternyata ketika dia berpuasa ini dia mengalami keguguran. Tapi bukan karena puasanya ya, qadarullah karena sesuatu hal dia mengalami keguguran gitu. Nah, kalau untuk melihat setelah keguguran ini dia boleh atau tidak berpuasa, yang pertama dilihat dulu kesehatannya. Ya, dia sehat atau enggak setelah itu. Kalau dia sehat silakan. Nah, lihat itu. Yang kedua, janinnya sudah berusia berapa bulan? Ya, kalau janinnya belum berbentuk manusia, ya belum berbentuk manusia ya. Kita catatan kuat. Jadi sebelum janinnya berbentuk manusia, maka darah yang keluar itu tidak dihukumi darah nifas. Itu dihukumi dengan darah fasad atau darah rusak. Ya. Tapi kalau janinnya sudah berbentuk manusia, maka itu dihukumi darah nifas dan nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Tapi kalau masih belum bentuk manusia, cuma sekedar darah atau gumpalan yang tidak jelas bentuknya, gitu, itu dihukumi darah rusak. Ya. Tapi ingat belum berbentuk ya. Dia gumpalan yang belum jelas ya itu. Nah, itu dihukumi darah rusak dan boleh berpuasa dan sholat apabila dia sanggup melaksanakan puasa. Kalau sholat tetap wajib, kan sholat ada sholatnya orang sakit gitu, gimana tata caranya, jadi sholatnya tetap ya. Mungkin itu Ibu ya, semoga ini bisa menjadi penyemangat buat kita untuk tetap melaksanakan ibadah puasa dalam segala kondisi ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan ibu-ibu. Terima kasih. Baik, untuk sesi tanya jawab kita cukupkan karena waktu yang membatasi kita. Untuk keberkahan majelis kita di sore hari ini, kembali kami mohon kesediaan Ustazah untuk memimpin doa. Pada Ustazah disilahkan. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita, kosongkan hati kita dengan memunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal
A'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI di mana saja berada dan ibu-ibu Majelis Talim As-Sakinah. Demikian risalah berbuka puasa pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila salah kata dalam memandu acara ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis secara berjamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.